Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dalam IPMI Podcast. Dan kali ini saya tentu tidak sendiri. Pada momen podcast kali ini, kami menghadirkan salah satu alumni terbaik dari IPMI International Business School yang mengikuti program BBA atau Bachelor of Business Administration dan juga MBA, Master of Business Administration di IPMI. So, pada kesempatan hari ini saya bersama dengan kakak atau saya mungkin manggil kakak senior saya, Kakak Markov Kelvin. So, selamat pagi Kak Markov. Pagi, thanks for Bagaimana? having me. Certainly, it will be our pleasure. So, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik-baik saja. Mungkin boleh ceritakan ke teman-teman yang menonton podcast kali ini backgroundnya sedikit dan mungkin sekarang sedang sibuk apa sih kegiatannya? Oke, buat teman-teman yang nonton. Perkenalkan, nama saya Markov Kelvin, biasa dipanggil Markov, dan untuk kesibukan sementara ini yaitu di musik performance, music business, dan juga lembaga pelatihan kerja untuk ke Jepang, dan juga ada training placement di dunia audit dan akuntansi, accounting finance, kurang lebih seperti itu. Oke, so teman-teman semua mungkin kalau tadi sudah sedikit introduction-nya, nah kalau pada saat podcast kali ini kita akan sedikit lebih casual. Kalau tadi udah introduction, nah sekarang kita akan mau mulai jump in ke discussion kita pada kesempatan kali ini, di mana di kesempatan kali ini tim memikirkan bahwa saat ini kayaknya sedang tren ya Kak Markov, bahwa anak-anak muda itu mulai berinvestasi. Jadi sudah tidak lagi relying on parents, sudah tidak lagi relying on genuinely working, but also how the current generations they put their own money untuk doing investment. And I believe you also investing your money, of course. Of course, like everyone of the young generation, kita semua harus berinvestasi. Nah, mungkin aku akan ngobrol ke pertanyaan pertama dulu nih kepada narasumber kita. Jadi awal mulanya gimana sih Kak Markov sampai akhirnya kok bisa jump in di investasi itu, boleh dong diceritakan? Oke, jadi awal mulanya gimana terjun ke dunia investment? Simply karena pertama kali itu sekitar tahun berapa ya, 2016 ya. Itu dikenalin sama dosen-dosen IPMI terkait saham. Oke. Itu pertama kali ya gue masuk ke dunia investment. Sorry. Jadi itu 2016 ya dikenalin tentang saham-saham Indonesia. Dari situ akhirnya kenal soal ya saham dan juga cara analisanya kayak gimana. Kan ada fundamental, ada teknikal. Itu juga mulai belajar dari situ. Kurang lebih dari situ. Mulainya dari situ ya. 2016 sih berarti. Kalau dari tahun ini 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu, betul. Lama juga. Nah, terus dari experience waktu itu, terus apa sih yang men-trigger atau sampai akhirnya ada kemauan dan juga kesempatan, oh kayaknya saya mau coba deh atau saya mau dive in deh sama sesuatu yang namanya investasi dan khususnya di bidang saham. Gimana? Ya sebenarnya sih simply karena lingkungan senior saling mendukung supaya bisa saling invest. Oke. Akhirnya jadinya ya kecemplung juga di dunia investment juga, terutama yang di awalnya kan masih saham. Ya karena udah terjun di dunia persahaman dan tahu juga, dikasih tahu kalau misalkan invest di saham itu bisa cuan sekian gitu. Kalau misalkan punya duit sekian dan masuk di saham spesifik, kita bisa hidup dari dividen. Akhirnya jadi sangat amat tertarik dari situ. Oke. Meskipun sebenarnya kalau investment yang sekarang kan udah ya nggak cuma saham, ada yang real bisnis, ada juga yang kripto, ya, semacam kayak gitu. Oke, nah kalau ngomongin masalah saham atau ngomong masalah in a brief, in a general thinkingnya itu investasi ya, payungnya itu investasi. Ya. Nah, kira-kira sebagai pemula, misalkan yang baru kerja atau yang mungkin masih menjadi pekerja kontrak, itu oke nggak sih untuk bisa investasi? Oke nggak untuk bisa investasi? Nah sebenarnya nih ya, pertama-tama sebelum kita ngomongin investasi, kita bisa mundur ke saving. Tapi sebelum saving dulu, kita bisa ngomongin privilege dulu. Soalnya kalau misalkan kita udah langsung ngomongin investment, itu sebenarnya terlalu lengkap. Banyak step yang udah dilengkap.
Karena nggak semua orang punya privilege untuk survive. Itu pertama. Jadi sebenarnya simply kita harus berdamai dengan tanggungan dulu. Ada orang yang lahir udah anggapannya ada yang diturunkan dari orang tuanya untuk bayarin hutangnya dulu. Bayangin kalau udah lahir kayak gitu, ya lu mau mikirin investment kayak gimana? Kita pikirin survive dulu kalau poinnya kayak gitu. Ya kita harus lihat situasi juga lah. Kecuali kita udah berdamai dengan semua tanggungan, udah kerja, dan juga udah punya habit surplus yang konsisten. Karena surplus belum tentu konsisten. Even gaji misalkan, kita belak-belakan aja, misalkan gaji tiba-tiba udah bisa surplus, gajinya udah 10 kali UMR. Sekarang UMR berapa ya? 5,7 ya kurang lebih ya, di Jakarta. Kali 10 ya 57 juta berarti ya. Tapi kadang-kadang itu nggak nentu kalau misalkan kita bisa surplus loh kenyataannya. Ada juga. Ada loh orang yang gaji udah gede, tapi ternyata savings tuh masih bisa boncos. Kenyataannya. Dan apakah dari situ kita bisa mikirin investment? Sorry. Tanggungannya harus bersihin dulu sebelum ke investment. Ya, itu sebelum investment. Itu kayak gitu. Nah, tadi Kak Markov bilang masalah ada harus secara sistemnya atau mungkin secara flow-nya itu sudah stable, anggaplah ya tadi secara tidak langsung ngomongnya. Nah terus kalau ngomongin masalah tadi ada stable, lalu tadi ada surplus. Surplus kan meaning in this case teman-teman semua antara yang didapat dengan pengeluaran itu jauh, dan yang didapat itu lebih besar gitu. Nah kalau ada anggapan kenapa kita tidak menggunakan dana darurat untuk investasi? Nah gimana tuh? What do you think with that? Kenapa nggak gunakan dana darurat untuk investasi? Masalahnya kalau orang udah mau surplus, bukan ngomongin surplus ya, ini kan ngomongin dana darurat untuk investasi. Betul. Kalau orang mau survive, bukan surplus. Kalau orang mau survive ya gimana mau mikirin dana darurat dulu. Betul. Orang nggak mungkin kepikiran dana darurat kalau dari situ. Mungkin iya kepikiran kalau udah berdamai dengan tanggungannya. Tapi kalau misalkan belum berdamai, nggak mungkin lah kepikiran dana darurat ya. Pasti pikirannya survive dulu, bersihin utang atau bersihin keperluan-keperluan yang mungkin dibutuhkan oleh keluarga, ya, semacam kayak gitu. Karena nggak semua orang punya privilege tertentu yang untuk saving, apalagi invest. Oke. Nah terus kalau kita ngomongin soal investasi. Investasi kan ternyata ketika diterjemahkan itu bukan hanya melulu mengenai uang. Tapi ada definisi lain, investasi itu bisa berupa investasi diri. Misalnya ada ikut training, ikut pelatihan, course gitu ya. Kayak gitu ya, teman-teman semua juga pasti pada tahu gitu. Nah menurut Kak Markov sebagai pemula, sebagai rata-rata Gen Z atau Gen Y yang mungkin masih meniti karir, sebenarnya investasi yang lebih fundamental tuh mana sih? Investasi dalam bentuk tangible uang, atau sebenarnya kita harus investasi kepada diri kita sendiri dulu, yaitu berupa knowledge-nya gitu. What do you think? Ya at least yang gue percaya knowledge dulu. Ya at least kalau misalkan kita belum punya privilege untuk savings, ya untuk invest, atau mungkin sebenarnya masih berdamai dengan tanggungan tapi masih punya kesempatan untuk belajar, untuk upgrade skill. Sebetulnya upgrade skill menurut gue nomor 1. Itu paling penting, upgrade skill dulu. Jadi udah nggak usah mikirin invest dulu lah. Maksudnya invest yang non leher ke atas ya. Selain di luar itu maksudnya. Itu silahkan, mendingan knowledge dulu. Oke. Nah kalau ngomongin masalah knowledge, ada yang bilang juga beranggapan knowledge itu kan bisa dapat dari bukan cuma dalam buku, tapi juga bisa dari learning by doing. Ya, betul. Nah kalau ngomongin masalah learning by doing, ada nggak sih tips and trick atau mungkin advice as also an investor, as also an expert, mungkin in this case ya teman-teman, Kak Markov, bagi yang sama sekali nggak punya experience, toleransinya itu gimana sih untuk bisa berinvestasi? Khususnya mungkin apakah di saham ataupun berbagai macam instrumen keuangan gitu. Ya simply kalau misalkan belum punya experience ya kita cari experience ya. Oke. Tapi dengan syarat itu ya berdamai dengan tanggungan ya itu. Kalau misalkan tapi kalau misalkan kita belum berdamai dengan tanggungan terus kita nyari experience yang aneh-aneh, wah sorry ya kalau misalkan terjadi resiko yang tak terduga ya kita nggak bisa nanggung juga ya. Oke. Yang penting ya itu ya berdamai dengan tanggungan, ya silakan cari experience-nya, akan dapat sendiri. Oke. So teman-teman penonton, ada satu pertanyaan lagi dan mungkin ini kita akan gali lagi dari kita punya speakers pada hari ini. Kalau misalkan banyak di luar sana ya
disclaimer, without mentioning siapa yang mengatakan. Tapi kalau dibilangin, mungkin gak sih misalnya di umur 22, di umur 23, di umur 21 mendapatkan atau mencapai 1 miliar pertama? What's your comment on that? Kalau ngomongin mungkin, sorry, nggak perlu umur 21. Orang lahir, baru lahir juga mungkin sebenarnya. Tapi ini tergantung privilege, tapi mungkin. Oke. Mungkin, tapi nggak banyak yang bisa sustain secara konsisten, maksudnya secara lama gitu ya. Karena ya konteksnya kalau misalkan di Indonesia, jadi tahun 2021, gue ingat datanya. Sebetulnya kalau misalkan kita punya net worth 1 miliar rupiah, itu kita udah 1% Indonesia, bukan Jakarta ya. Oke. Indonesia, kan Indonesia kan luas ya. Itu kita udah 1% Indonesia. Kalau di Jakarta sih ningkat, jadi harus tambah 8-20 kali lipat ya. Sekitar itu Oke. untuk jadi 1%. Dan biasanya kalau umur 21 udah punya, ya 21-23 lah sekitar itu. Pokoknya sebelum orang umur 25 udah punya 1 miliar gitu. Relatif di Indonesia itu masih dianggap uang kaget sebenarnya. Oke. Dan biasanya kalau misalkan kita punya uang kaget, sebenarnya menurut gue sih bahaya buat banyak orang. Sebenarnya bahaya. Karena? Gini, yang bikin rusak otak ya, sebenarnya menurut gue ya, mental otak itu rusak kalau kita dapat uang kebanyakan dalam jangka waktu terlalu cepat. Oke. Rusak kita mentalnya. Mau 1 miliar kayak tiba-tiba, atau bahkan lebih lagi. Gue bisa bilang 10 miliar tiba-tiba dapat itu, 50 miliar dapat ke kita. Terus tiba-tiba yang ngasih ke kita udah nggak ada edukator lagi soal financial management buat kita. Bakal habis menurut gue, bakal habis. Meskipun itu 1 miliar kan udah 1% Indonesia ya, pay data ya. 2021, kalau sekarang mungkin ya udah naik ke 2, 3, 4, 5% Indonesia ya. Ya, rusaknya itu gini, balik lagi ke rusaknya. Kenapa rusak? Karena uang kaget. Dan pikiran pasti mikirnya, mending gue nggak usah kerja. Kan gue udah dapet segini. Oke. Umur 21-23 gue dapet segini. Kebanyakan orang dapat segitu kan umur berapa ya? 30-50. Belum tentu juga net worth Indonesia yang waktu itu kan 2021 1 miliar aja itu 1%. Udah 1%, top 1%. Ya itu anggapannya gue udah leaderboard Indonesia gitu loh. Apalagi di umur segitu. 21-23 tiba-tiba udah 1 miliar. Atau mungkin kalau di influencer di yang kita tahu, nggak usah saya sebut ya. Itu kan ya mungkin ada yang sampai triliunan atau beratusan miliar. Itu kadang kan kita cuma kemakan sama omongan-omongan influencer aja sebenarnya. Yang kadang sebenarnya belum tentu benar juga. Atau kalaupun benar, itu cuma anomali. Bayangin aja 1 miliar aja udah 1%. Bayangin kalau misalnya influencer udah ngomong, ya gue 100M pertama umur segini, umur masih muda, di bawah 30, di bawah 25. Oke. Itu makin bikin mental kita rusak. Kalau misalkan kita dapat uang kaget, nggak usah kerja. Itu. Oke, jadi teman-teman penonton mungkin bisa sedikit di bold, bisa di underline bahwa kalau teman-teman mau dapat 1 miliar itu sangat possible. Tapi case by case ya. Sorry ya, bukan sangat possible. Bisa sangat possible tergantung privilege. Tergantung Tapi privilege. kalau in reality cuma 1% waktu 2021 ya. Oke, nah bisa di highlight ya teman-teman bahwa in this case mungkin privilege itu sebagai bagian dari gift of God juga ya. Iya. Jadi kita tidak bisa pukul rata, cuman jangan lupa untuk kerja keras. Itu yang mungkin poinnya ya. Betul. Nah, terus kalau ngomongin lagi kita kembali ke masalah investasi nih Kak Markov. Iya, betul. Pasti as a traders atau as an investor Iya. pernah dong ngalamin market turun. Iya. Apalagi pemain baru nih yang sama sekali blind, sama sekali nggak tahu gimana sih keadaan market itu gitu atau memahami market. How do you deal with that? Apa yang dilakukan? How do you deal with market turun maksudnya ya? Sebenarnya gini, market tuh nggak ada yang pasti. Itu pertama. Market tuh nggak ada yang 100% pasti. Tapi at least kan kita bisa baca data ya. Jadi sebenarnya market turun, psychologically speaking kan orang pasti stres ya. Betul. Waduh, ya panik dong pastinya. Tapi pastinya kalau misalkan kita udah terlalu panik, ada yang salah di kita.
kita harus re-evaluate. Oke. Kira-kira harus coba anggapannya rebalance kayak gimana supaya anggapannya ini penting nih buat teman-teman nih. Kita coba pikirin kita bisa rebalance portfolio kita sampai kita bisa tidur nyenyak secara konsisten tanpa overthinking, mikirin entah saham atau kripto atau investment apapun, real business apapun itu yang nggak bikin kita overthink. Itu Oke. kuncinya. Itu sebenarnya simpelnya kayak gitu. Mhm. Ya sisanya sebenarnya dengan teknologi AI sekarang ya kita udah bisa tinggal tanya-tanya banyak macam AI lah. Ya entah ChatGPT yang paling populer ya. Atau AI lainnya yang bisa bantu rebalance portfolio kita. Untuk Oke. re-evaluate portfolio Oke. kita. Oke, tapi di sini kita menggunakannya itu bukan sebagai decision makers kan, bukan sebagai consideration, Betul. tapi mereka kasih kita input Ya. apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi kita benar-benar utilize AI itu sebagai supporting kita ya, Betul. gitu. I see. Nah, kalau orang bilang nih, ada beberapa investors juga bilang, don't put all eggs in the one bucket. Bisa dijelasin gak sih sebenarnya maksudnya tuh apa dalam investasi? Oke. Jadi itu maksudnya basically diversify ya, atau bahasa Indonesia kan diversifikasi. Itu cocok untuk orang yang biasanya overthinking sebenarnya, atau Oke. terlalu bingung biasanya. Jadi kalau misalkan bingung, aduh gue pilih saham A atau B atau C ya. Padahal tiga-tiganya nih berdasarkan saran orang-orang yang terbaik atau berdasarkan analisa gue tiga-tiganya bagus. Ya, kalau misalkan bingung, tiga-tiganya sekalian bisa gitu. Jadi let's say saham yang A lagi turun, ya kita bisa masih ada kaki yang lain ya, saham B atau C semacam kayak gitu. Jadi nggak perlu overthinking kalau misalkan kita terlalu fokus satu atau all in di satu hal dan ternyata nggak berbuah gitu. Ternyata Oke. malah minus. Lu bayangin aja kalau misalnya lu invest satu instrumen investasi terlalu all in dan minusnya dalam. Abis duit gue. Langsung mentalnya kena tuh ya. Ya mental langsung kena. Langsung mentalnya kena. Iya makanya. Dari I situ. see. I see. Nah terus kalau kita ngomongin masalah investasi, apalagi misalkan investasi di sini di bidang saham ataupun misalkan di cryptocurrencies, sebenarnya di samping dari gain itu apalagi sih parametersnya yang mungkin menurut Kak Markov, oh sukses nih tandanya saya berinvestasi. Apa tuh? Sebenarnya sih sorry. lagi ini lagi serak tenggorokannya. Parameternya sebenarnya gain, return salah satunya. Oke. Itu sebenarnya salah satu. Itu salah satu, Itu sebenarnya salah bukan satu. satu-satunya. Soalnya ini kan parameter sukses ya kan maksudnya. Betul. Parameter sukses itu bisa efek psikologis juga sebetulnya. Oke. Karena kalau misalkan pertanyaan dibalik, parameter nggak suksesnya apa? Coba kalau misalkan pertanyaan dibalik, parameter nggak sukses, itu kalau misalkan balik lagi ke jawaban gue di pertanyaan sebelumnya, di beberapa pertanyaan sebelumnya atau pertanyaan sebelumnya, lupa. Itu kalau misalkan kita nggak bisa tidur karena hasil investasi kita. Oke. Itulah kenapa gue juga ngomongin psikologisnya juga. Kalau misalkan psikologis kita aman, ya kita cari opposite-nya. Kalau misalkan tentang parameter nggak suksesnya, failure-nya berarti ya. Ya return pasti orang tujuannya udah pasti return, itu udah pasti. Dan juga return juga butuh konsistensi. Orang bisa tiba-tiba dapat hoki di satu saham atau satu kripto atau satu real business yang tiba-tiba naik berkali-kali lipat. Tapi saat udah naik berkali-kali lipat, apakah dia punya mindset untuk hold? Atau sebenarnya bukan mindset soal hold ya. Lebih ke apakah dia bisa membuat itu sustain. Itu kuncinya. Bisa gak misalkan kita cuannya gede banget, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat, atau berapa ribu kali lipat, tapi kita tetap wealthy di return tersebut secara konsisten. Dan konsisten itu definisinya juga masih ya, sangat relatif ya. Ada yang bilang konsisten itu ya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20, 30, 40 tahun ya. Ya balik lagi ke kitanya. Tapi kalau secara fundamentalnya ya,
apakah kita bisa sustain, itu aja. Dan Oke. secara psikologis aman jangka panjang juga ya. Aman dalam jangka panjang juga. Oke, tadi sempat Kak Markov juga di pertanyaan sebelumnya mention bahwa untuk berinvestasi itu memang harus ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita bisa berdamai dengan kondisi, bisa supporting secara kondisi, tidak ada mungkin tanggungan atau bagaimana yang tadi yang sudah disampaikan. Nah, tadinya kalau teman-teman penonton tanya nih, kalau gitu investasi nunggu harus banyak duit dulu dong, nunggu gaji gede dulu. Gimana Kak Markov? Atau sebenarnya bisa asalkan kita punya tabungan ataupun kita bisa menyisihkan dari apa yang kita dapatkan untuk kita investasikan. Gimana? Oke, jadi kenapa gue bilang perdamaian dan tanggungan? Lo bayangin, lo gaji, kita bilang langsung yang gede deh. Tadi kan Fikri juga bilang, kalau gaji gede, tunggu gaji gede dong. Betul. Masalah gaji gede kalau misalnya tanggungannya gede. Gaji, let's say 10 kali UMR. Gede dong, relatif gede. Gaji 10 kali UMR, dan juga tanggungannya juga 10 kali UMR. Jangan 10 kali UMR, tanggungannya lebih gede dong. Ada utang yang harus dibayar itu 1 miliar. Ya itu nggak cukup dong 2 kali gajian nggak cukup, 3 kali gajian nggak cukup, 4 kali gajian nggak cukup. Karena 4 kali gajian tuh kalau misalkan gaji 50 juta tuh kita dapat berapa kalau misalkan tanpa expense ya. Itu bisa 200 juta kan. Betul, masih jauh. Itu masih butuh 5 kali lagi 200 juta untuk membayar 1 miliar Membayar tersebut. 1 miliar tadi. Ya itu konteksnya kalau misalkan itu kayak hutang yang diturunkan dari, ya sorry itu saya ya, karena nggak semua orang punya privilege ya. Bayangin kalau misalkan kita punya orang tua yang nurunin hutang. Atau case yang real juga sih. Ini nggak harus ngomong yang 10 kali UMR ya. Karena teman gue juga masih ada juga yang dia sebenarnya super sandwich-nya tuh sampai, maksudnya pernah super sandwich. Dia harus bayarin makanan-makanannya atau susunya untuk ponakannya. Jadi bukan buat dia. Itu ponakannya iya, orang tuanya iya, banyak yang dia harus tanggung. Jadi gaji gede tuh nggak tentu. Yang maksud gue dari berdamai dengan tanggungan, itu kalau misalkan lu udah semacam, ya berapapun gaji lo, yang mau gede, yang penting udah berdamai dengan semuanya. Udah nggak perlu mikirin kayak case tadi, misalkan bayarin makanan buat ponakan loh, bukan ini ya, bukan buat kita, bukan buat anak kita, buat orang tua atau buat paman sekalian gitu, yang atau nggak paman yang jauh yang nggak relate langsung ke kita harus tanggung. Sebenarnya selama ada yang bisa disisihkan, oke. Tapi ingat, itu semua udah harus beres. Tanggungan itu benar-benar harus beres. Ya nggak apa-apa misalkan tanggungan kita, let's say 50 juta. Ya 10 kali UMR ya, 57 juta deh kalau misalkan ya Jakarta ya. Dan kita gajinya misalkan ya 70 juta. Nah itu kan bisa kan ada sisi. Kalau itu berarti udah relatif berdamai lah harusnya ya. Oke. Relatif berdamai. Yang penting ada surplus yang bisa kita jaga. Ada surplus yang bisa dijaga ya. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomongin masalah kira-kira harus nunggu gaji gede atau enggak ya. Nah sekarang pertanyaanku, kayaknya sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih Kak Markov, kayaknya mungkin teman-teman bisa melihat nih bahwa di depan kita ada satu buku yang kayaknya cukup fenomenal. Mungkin apakah Kakak Markov sudah pernah membaca buku ini? Atau mungkin boleh sedikit di spill out, ini buku tentang apa sih isinya? Mungkin teman-teman penonton ini gak sempet baca atau mungkin mau baca tapi bingung mau baca di mana. Jadi tentang apa sih kok kayaknya buku ini powerful banget untuk yang mau investasi? Gimana? Oke, jadi mungkin untuk gambaran besarnya ya. Kebetulan ini buku itu jadi salah satu tugas gue juga waktu S2. Jadi review buku The Intelligent Investor. Nah, itu gambaran besarnya basically sesuai dengan namanya ya. Intelligent Investor. Juga sekalian fundamental saya apapun yang kita perlu pelajari tentang investment, dunia investment, tentang market. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar tentang investment juga, ya silakan baca buku The Intelligent Investor dan bisa diakses ke IPMI Library. Oke, bisa lewat IPMI Library ya teman-teman ya.
nanti bisa menghubungi tim atau mungkin bisa lewat comments dari YouTube ini. Nanti akan kami approach bagaimana teman-teman bisa mengakses buku ini. Oke, nah sekarang aku bertanya lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira apa sih tips and triknya as a player, investor supaya kita dapat cuan? Supaya kita dapat cuan. Sebenarnya karena gue udah memantau pattern-patternnya dari banyak financial market ya. Untuk cuan sebenarnya mudah. Dan untuk cuan gede yang secara konsisten sebenarnya yang susah. Tapi untuk cuan sebenarnya mudah. Tapi apakah kita mau nggak tergoda ngelihat sesuatu yang cuannya terlalu cepat? Itu kadang-kadang tuh bisa beda dari komitmen awal. Itu aja. Yang gue pelajari sih karena sebenarnya sih gue tahu semacam misalkan masuk saham yang udah pasti cuannya cenderung ya sebenarnya nggak ada 100% pasti tapi yang secara data, secara pattern cenderung lebih pasti. Itu ada. Kripto juga ada. Tapi apakah kita bakal tergoda dengan saham gorengan, kripto gorengan, atau bisnis yang tanda kutip bodong, yang sebenarnya menjanjikan cuannya berkali-kali lipat, apa enggak? Itu balik lagi ke kitanya. Itu balik lagi ke mental kita juga, psikologisnya kita kayak gimana. Oke, nah kalau ngomongin masalah investasi, tadi kan juga Kak Markov bilang di antaranya positive side-nya itu bukan cuma dilihat dari cuan as a parameternya atau gain as a parameters, tapi juga kan emotionally, terus bagaimana kita punya logic, kita punya mindset yang bisa bikin oh iya nih saya investasi dan saya tetap bisa tidur enak kan gitu tadi ya. And now my question, based on your experience and if you don't mind to share with us today, apakah Kak Markov sudah ada di tahap ya boleh dikatakan cukup lumayan bisa tidur nyenyak gitu pada saat ini? Kalau untuk saya sendiri sih cukup ya. Sebenarnya sih kalau ngomong ini disclaimer ya, kalau misalkan sebagai alumni yang sukses pasti jauh lebih banyak yang lebih sukses. Apalagi kalau ngomongin kekayaan ya, itu sangat jauh ya. Karena saya juga kan masih berusaha juga sebenarnya sampai sekarang ya. Ya tapi at least saya masih bisa tidur ya. Oke, and you're trying to enjoy it ya That's katanya. right. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan dari peserta nih atau dari penonton, profesional bisa nggak sih investasi? Gimana dealing antara bukan cuman financially-nya harus menyisihkan uang, gimana cara ngatur waktunya? Investment mudah, jujur mudah. Yang susah tuh kalau misalkan lu sambil jadi profesional tapi sambil trading. Itu yang ribet. Investment gampang. Sebenarnya kalau balik ke tipsnya sih, ya coba research aja tentang investment, mana yang paling aman, yang cenderung cuan. Dan udah fokus invest. Invest DCA, ya anggapannya let's say, kalau misalkan profesional gajian setiap tanggal 25, ya kita sisihkan. Tapi ya balik lagi ya, disclaimer, ini harus diulang-ulang. Harus damai dulu dengan tanggungan. Gitu. Selama udah damai dengan tanggungan, udah research. Ya sekarang kan udah ada AI juga ya, bisa baca buku, bisa baca AI, bisa baca di internet. Ya harusnya sih, ya dari situ akan sangat amat dipermudah. Tapi balik lagi ya, dipermudahnya udah. Apakah mental kita bakal konsisten? Itu balik lagi ke kitanya. Oke. Kalau kita ngomongin soal investasi, ataupun mungkin juga ngomongin tentang future, masa depan, kadang kan tidak semua orang punya knowledge-nya Kak Markov, yang tadi Kak Markov juga bilang. Nah, in this case dalam bidang keuangan, tentu ilmu atau knowledge financial planning itu kan penting ya. Penting. Nah, kalau teman-teman tanya, seberapa penting sih sebenarnya financial planning itu? Financial planning ya? Ya. Kalau financial planning of course sangat amat penting. Karena di dunia ini itu penuh dengan we don't know what we don't know. Terutama gue kan musisi. Musisi juga ya. Sebelum sekarang udah di dunia lembaga pelatihan kerja. Bayangin kalau misalkan jadi musisi waktu COVID. Kita nggak tahu apakah COVID bakal kejadian dan apakah bakal sampai ke
negara kita sampai lockdown juga seluruh dunia kan. Kita nggak tahu, we never know. Tiba-tiba kejadian lagi secara COVID, kita nggak pernah ready dengan hal-hal yang nggak terduga. Dan dari situlah dana darurat itu sebenarnya penting. Itu dia. Makanya financial planning itu juga salah satu hal yang harus kita pahami juga. Oke. Nah, teman-teman, kebetulan ketika kita ngomongin tentang financial planning, IPMI Executive Education itu kita membuat sebuah pelatihan yang namanya Certified Financial Planner Preparatory Class, di mana training ini menyiapkan para profesional untuk ngambil sertifikasi CFP. Nah, mungkin kita boleh tanyakan juga nih salah satunya ke teman kita, ke speakers kita hari ini, Kak Markov. Sebenarnya Certified Financial Planner itu, is it necessarily or apakah itu sebagai obligation atau mandatory on a certain industry? Mungkin apakah certain professional tuh harus ngambil itu atau gimana sih? Oke, disclaimer. Kalau untuk semua orang pada umumnya, in my opinion ya, apakah wajib? Enggak. Tapi apakah membantu? Itu bakal membantu. Apalagi untuk certain pekerjaan yang memang dibutuhkan CFP. Oke, Ya, misalnya? Ya misalnya cenderung ya, ini yang gue tahu at least di dunia cenderung insurance ya, atau enggak advisory. Ya apalagi advisory. Terutama di negara maju ya. Gini, kalau di negara maju, banyak di negara maju yang justru ilegal kalau lu memberikan financial advice tanpa sertifikasi proper. Oh, misalnya in this case CFP gitu ya, belum ada CFP, betul. Terus ngasih advice. Nah, di beberapa negara yang punya regulation tertentu itu nggak boleh itu? Iya, pasti nggak boleh lah. Oke. Nggak boleh. Kita harus punya sertifikasi tertentu sebagai credentials. Ya anggapannya, misalnya ya, kalau misalkan sekarang gue bukan alumni yang punya experience, gue bukan alumni yang punya credentials, apakah gue bakal dipercaya? Kan cenderung kan, ya sebenarnya bisa enggak, tapi cenderung orang bakal lebih percaya orang yang punya credentials kan. Betul. Yang jelas. Apalagi kalau misalkan udah dipraktekin. Macam kayak gitu. Oke. Tandanya in this case, program sertifikasi seperti CFP itu untuk beberapa industri, misalnya tadi yang di-mention insurance, apalagi mungkin advisory, financial advisory gitu ya, itu memang necessary ya gitu. Apalagi sambil di samping dari kita punya knowledge-nya, tapi juga itu meningkatkan kita punya added value ya. Bagaimana kita convince ke kita punya clients bahwa saya itu eligible untuk kasih advice ini gitu. Nah, mungkin kita jump in lagi nih teman-teman ke pertanyaan, unfortunately kita ada di last question sekarang. Kira-kira as also the investor, apa advice yang paling supreme, yang paling powerful, yang paling impactful, yang paling paling amazing menurut Kak Markov? First, motivation for yourself. Jadi dengar dari siapa yang dijadikan sebagai pegangan. And then lastly, apa yang Kak Markov bisa bagi ke teman-teman penonton. In this case untuk investment. Baik itu untuk sebagai pemula penontonnya, baik juga sebagai profesional, sebagai in any kind of background. Untuk investment ya. Oke. Sebenarnya ini nggak harus tentang investment ya. Tentang finance pada umumnya juga. Sebenarnya tentang kehidupan juga sekalian. Oke. Gimana nih? Berat nih. Jangan tergoda sama uang yang bisa bikin kaget sekaget-kagetnya. Maksudnya tuh uang yang terlalu besar. Karena itu yang bisa merusak otak kita. Secara ya mental, terutama secara mental ya maksudnya. Yang sebenarnya tadi gue udah sebut juga kan. Karena kita bakal males kerja. Dan dari situ kita akan habis perlahan. Ini real. Ini terjadi di banyak orang dan pasti banyak orang yang udah mengalami ini pasti setuju. Udah dapat uang terlalu cepat, jadi malas kerja dan habis sendiri. Jadi balik lagi ya. Di luar itu,
ya kita harus coba fokus invest di diri kita sendiri, invest knowledge kita, dan jangan tergoda atau FOMO untuk hal yang menjanjikan kita return yang terlalu besar, karena itu yang bakal merusak mental. Oke. Remember teman-teman, terkadang return yang terlalu tinggi itu justru bisa lebih berbahaya. Betul, Kalau kitanya tidak berbahaya, siap ya. sangat berbahaya. Sangat berbahaya teman-teman. Ini berlaku di real business juga ya. Investment iya, real business iya. Karena kita akan lupa sama fundamentalnya. Meskipun udah belajar fundamentalnya juga ya, kita akan melupakan kalau misalkan terlalu cepat mendapatkan hal tersebut. I see. Oke. Terima kasih banyak nih Kak Markov sudah hadir pada hari ini. Udah sharing-sharing ke kita, udah sharing-sharing ke teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, untuk subscribe, dan tentu juga untuk following. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya teman-teman tetap update kalau misalkan kita bikin podcast. Dan tentunya kita dengan sangat amat terbuka kalau teman-teman menilai bahwa oh kayaknya podcastnya seru nih. Bukan cuma ditonton secara video, tapi kalau teman-teman mau nonton langsung di IPMI. Alamat kita nanti akan kita taruh, IPMI Institute ada di Jalan Rawajati Timur di Kalibata. And we can't wait to meet you kalau teman-teman mau join di podcast kita. Thank you so much Kak Markov udah hadir pada hari ini. Thanks Fikri, thanks for having me. Certainly, it will be our pleasure. And thank you so much. Bye-bye.